Utang ternyata bukan cuma masalah kita sebagai rakyat kecil aja, tapi menjadi masalah hampir semua orang, bahkan negara-negara di dunia. Jerat utang memang sangat memusingkan, bahkan sampai bisa membuat bangkrut suatu negara loh. Beberapa negara terlilit utang dan gak mampu membayarnya, membuat negara ini bangkrut dan rakyatnya jatuh miskin. Kali ini kita akan membagikan daftar negara yang bangkrut karena tidak mampu membayar utangnya. Simak video ini sampai akhir hanya di Want to Know ID. Kalau soal urusan utang memang harus sangat berhati-hati ya. Soalnya kalau gagal bayar dampaknya sangat mengerikan. Seperti negara-negara berikut ini yang punya utang tapi nggak sanggup melunasinya. Sampai-sampai karena nggak terbayar, negara-negara ini dilabeli negara bangkrut. Pengen tahu negara mana aja yang bangkrut gara-gara utang? Ini dia daftarnya. Mungkin banyak orang awam yang gak nyangka kalau negara sebesar Argentina juga mengalami kebangkrutan. Lagi-lagi korupsi besar-besaran yang dialami Argentina menjadi penyebab bangkrutnya negara itu. Pada tahun 2001, Argentina dinyatakan bangkrut gara-gara gagal bayar utang negara sebesar 100 miliar US dollar. Warga Argentina begitu putus asa dan panik sehingga mereka mulai menarik uang mereka dari bank. Karena hal itu, pemerintah membekukan semua rekening bank untuk 1 tahun. Setiap orang hanya bisa menarik uang sebesar 250 US dollar per minggu. Di samping itu, tingkat pengangguran melonjak hingga 25%. Diperkirakan nyaris 40.000 orang menjadi tunawisma baru dan bertahan hidup dengan mengais-ngais sampah. Wah, jangan sampai negara kita seperti itu. Yunani secara resmi telah menyandang status negara bangkrut sejak tanggal 30 Juni 2015 lalu. Total utang Yunani sendiri sejauh ini tercatat berjumlah 360 miliar US dollar atau setara dengan 5.255 triliun rupiah. Kondisi ini terlihat semakin parah saat gelandangan Yunani semakin banyak dan mereka sangat kelaparan. Jumlah tunawisma atau gelandangan naik 40%. Pemerintah Yunani memperkirakan ada sekitar 20.000 orang yang tidak punya rumah di Athena dari total 660.000 penduduk. Naiknya angka gelandangan di Yunani disebut sebagai dampak krisis ekonomi yang melanda sejak 2010 silam. Angka pengangguran meroket dari 10,6% pada 2004 menjadi 26,5% pada 2014. Hal yang menyebabkan negara Yunani mengalami kebangkrutan yaitu korupsi dan suap dengan istilah amplop kecil. Penyuapan terjadi di kantor imigrasi, rumah sakit, dan instansi-instansi lainnya. Bayangin aja pasien rumah sakit akan baru ditangani kalau ngasih amplop kecil dan izin apapun nggak akan keluar kalau nggak ada amplop kecil juga. Kalau nggak ngasih amplop kecil ini maka urusanmu dijamin nggak bakal mulus dan nggak bakal selesai. Selain itu ada faktor lain yang bikin negara Yunani bangkrut yaitu bocornya 30% uang pajak ke tangan para koruptor. Korupsi di Yunani sudah sangat parah sampai-sampai negara ini sudah nggak bisa lagi menangani masalah ini. Perekonomian negara eksportir pisang terbesar di dunia ini mudah bangkrut karena mewarisi banyak utang hasil korupsi di pemerintahan masa lalu. Ekonomi Ekuador terus menurun dan mengalami krisis akibat dari kebijakan-kebijakan neoliberal yang didorong Amerika Serikat. Sejak awal 1990-an, Ekuador telah dipimpin sejumlah presiden neoliberal yang menerapkan penghematan dari aset pasar bebas ala IMF dan Bank Dunia. Tapi ternyata hasil dari kebijakan ini sangat buruk. Perekonomian Ekuador carut marut sehingga tingkat inflasi mencapai 60%. Gak cuma itu, standar kehidupan masyarakat pun berkurang. Sementara harga barang-barang terus naik dan Ekuador mengalami depresi ekonomi. Pada pertengahan 1999, uang kas negara Ekuador terkuras habis dan negara ini dinyatakan bangkrut. Pada tahun 2008, Zimbabwe, salah satu negara di kawasan Afrika, juga mencatatkan kisah kelam dalam sejarah perekonomiannya. Saat itu, salah satu negara miskin di Afrika ini terlilit utang sebesar 4,5 miliar US dollar. Dengan kondisi ekonomi yang buruk, pemerintahnya juga harus berjuang mengatasi tingkat pengangguran yang semakin nggak terkendali hingga mencapai 80% dari total penduduk. Pada tahun 2008 juga, pemerintah Zimbabwe berjuang mati-matian melawan penyakit kolera, kelangkaan pangan, dan inflasi.
Akibat hyperinflasi, harga barang naik nggak terkendali. Saat itu, Zimbabwe memang benar-benar mengalami kejatuhan ekonomi dan berdampak sangat luas pada hampir seluruh masyarakatnya. Masyarakat Zimbabwe mulai berhenti menggunakan bank. Nggak cuma itu, penduduk Zimbabwe berhenti membayar pajak dan nggak lagi menggunakan mata uang nasional sebagai alat transaksi jual belinya. Demi mengatasi defisitnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar dari pasar obligasi hingga utang Zimbabwe tercatat mencapai 4,5 miliar US dollar. Zimbabwe bisa dikatakan menjadi negara Afrika yang paling bangkrut. Jamaika merupakan negara penghasil bauksit terbesar di dunia. Akan tetapi pada tahun 2010, tepatnya 4 Februari 2010, Jamaika mencoba-coba nih untuk hutang kepada IMF dan mendapatkan pinjaman sebesar 1,27 miliar US dollar dari IMF untuk jangka waktu 3 tahun. Kemudian pemerintah membelanjakan uang itu untuk anggaran besar bertahun-tahun. Akibat dari tingginya inflasi, akhirnya negara Jamaika ini nggak mampu lagi untuk bayar utang selama 5 tahun. Padahal 40% dari anggaran pemerintah sudah dipisahkan untuk membayar utang, tapi sampai dengan bulan Juli 2012, rasio utang negara ini mencapai hingga 139%. Bisa dikatakan besar pasak daripada tiang nih. Tingginya hutang negara inilah yang menjadi sebab melambatnya pertumbuhan ekonomi yang menjadi beban anggaran pemerintahnya setiap tahun. Seandainya aja ya Jamaika saat itu nggak coba-coba untuk berhutang pada IMF, tapi penyesalan selalu datang di belakang. Venezuela adalah salah satu negara pengekspor minyak terbesar di dunia. Sebagai salah satu negara yang dianugerahi tambang minyak yang cukup besar di dunia, Venezuela pun menggantungkan pendapatannya sebesar 95% dari penjualan minyak. Terlebih lagi pada waktu itu harga minyak sedang tinggi-tingginya nih. Pada masa itu pemasukan Venezuela sangat besar dari minyak, sehingga sektor lain tidak diperhatikan oleh pemerintah Venezuela, karena menganggap kondisi Venezuela baik-baik aja hanya dari penjualan minyak luar negeri. Bahkan karena tingginya keuntungan yang didapat dari penjualan minyak, pemerintah pun terus menggelontorkan subsidi untuk rakyatnya. Namun keadaan Venezuela berbalik ketika harga minyak dunia turun drastis dan salah pengelolaan dari hasil penjualan minyak tersebut yang membebani anggaran pemerintah yang mengakibatkan defisit anggaran negara yang cukup tinggi dan berdampak pada inflasi Venezuela yang meningkat drastis. Udah jatuh tertimpa tangga, perumpamaan itulah yang bisa menggambarkan kondisi dari Venezuela saat itu. Negara yang dilanda krisis berkepanjangan gara-gara jatuhnya harga minyak ternyata juga dibelit utang yang besar nilainya, yaitu 65 US dollar. Venezuela dinyatakan gagal membayar utang negara. Menghadapi situasi ini, Venezuela mengambil kebijakan restrukturisasi utang. Diperkirakan inflasi yang menjadi penyebab krisis negara ini mencapai 1 juta % pada akhir tahun 2018 yang menyebabkan melambungnya harga barang di Venezuela hingga membuat Bolivar mata uang Venezuela nggak ada artinya lagi. Bayangin aja nilai 1 US dollar bisa setara dengan 69 juta Bolivar. Jadi rakyat Venezuela membutuhkan banyak tumpukan uang tunai hanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, untuk membeli 1 kg daging aja dibutuhkan uang sebanyak 9,5 juta Bolivar. Bayangin berapa tumpukan uang yang harus dibawa untuk membeli daging itu. Gak cuma mahal, bahan-bahan pangan pun di sana semakin langka semenjak terjadinya krisis ekonomi yang melanda Venezuela. Mungkin banyak orang tidak membayangkan kalau Nauru, negara kepulauan kecil yang berjarak 4.000 km dari Sydney, Australia ini, dulunya adalah negara makmur yang membuat cemburu seluruh dunia. Namun sekarang Nauru hanyalah sebuah negara yang sekitar 75% wilayahnya sudah nggak layak huni. Kekayaan Nauru bermula saat ditemukannya fosfat atau pupuk yang berasal dari kotoran burung yang berumur lebih dari 1000 tahun pada tahun 1960-an. Penemuan itu kemudian mengundang perusahaan asing untuk membuat tambang di negara ini untuk kemudian mengeruk semua persediaan fosfat yang ada. Hal ini kemudian mempengaruhi pemasukan negara. Pada era kejayaan fosfat, Nauru adalah negara dengan pendapatan per kapita paling tinggi di dunia. Penduduknya hidup berfoya-foya dan banyak melakukan impor. Sayangnya setelah fosfat yang terkandung di perut bumi Nauru habis, perekonomian negara yang berada di paling tinggi ini tiba-tiba jatuh miskin. Bahkan Nauru harus berutang kepada Australia untuk bisa menjalankan pemerintahannya. Sekarang negara Nauru menjadi negara bangkrut di dunia.
Teman, itulah beberapa negara yang bangkrut karena jumlah utang yang menumpuk dan tidak mampu melunasinya. Semoga ini tidak terjadi pada negara kita Indonesia ya. Kita juga harus belajar mengelola keuangan kita pribadi agar tidak terjerat utang. Teman, kalau kamu pengen tahu lebih banyak tentang apapun juga, simak terus video Want to Know ID. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini supaya orang lain bisa tahu hal baru seperti kamu.